Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safitri Salsabila dengan NIM 1903321000081 dari kelas C. Di sini saya akan menjelaskan tentang tutorial analisis menggunakan software Frontier dan hasil output serta interpretasinya. Untuk menggunakan software Frontier, ada beberapa kaidah yang harus dipenuhi. Yang pertama adalah kita harus memiliki data yang akan dipergunakan untuk dicari efisiensi teknisnya. Apabila kita sudah mendapatkan datanya, maka data tersebut ditabulasi dalam Excel. Kita tidak boleh menulis nama responden sehingga nama responden diganti dengan nomor urut responden. Apabila menggunakan software Frontier, maka susunan datanya yang pertama adalah nomor responden, yang kedua adalah jenis data, kemudian dilanjutkan dengan jumlah output yang dihasilkan, lalu diikuti dengan jumlah input-input yang dipergunakan. Sebelum diolah menggunakan aplikasi Frontier, maka data yang telah ditabulasikan dalam Excel ini harus di-log atau di-learn-kan terlebih dahulu. Tetapi untuk nomor urut responden dan jenis data tidak perlu di-log atau di-learn-kan. Kita copy terlebih dahulu data ini, kemudian kita akan melearn-kan data di jumlah produksi dan input-input yang digunakan dengan rumus yaitu sama dengan learn, buka kurung data asli ini, kemudian tutup kurung. Setelah itu, kita drag untuk mendapatkan nilai learn yang lainnya. Selanjutnya, kita copy data yang sudah dalam bentuk learn atau log, kita pindahkan ke dalam lembar kerja atau sheet yang baru. Kemudian data tersebut di belakang koma harus 6 digit angka yang perlu digunakan. Selanjutnya, kita akan menyimpan data tersebut dalam folder Frontier dengan tipe jenis datanya yaitu MS-DOS. Kita OK, kemudian yes. Untuk data ini tidak perlu kita simpan. Selanjutnya yaitu kita buka folder Frontier, lalu kita ubah ekstensinya dari TXT menjadi DTA sebelum diolah menggunakan aplikasi Frontier. Kita pencet yes dan data ini telah berubah tipenya menjadi DTA file. Kemudian kita akan mengolah data tersebut dalam aplikasi Frontier. Masukkan T, lalu 1. Kita tulis nama filenya, kemudian 1, Y, 60, 1, 60, 5, Y, N, lalu Enter. Kita telah memperoleh data output dari pengolahan data melalui aplikasi Frontier. Kita akan menggunakan the final MLE estimate dan technical efficiency estimate. Ini adalah hasil dari olahan fungsi produksi Frontier. Yang pertama menunjukkan the OLS estimate, tetapi kita tidak menggunakan yang ini. Yang kita gunakan adalah the final MLE estimate dan technical efficiency estimate. Pada beta 0 ini menunjukkan konstanta beta 1 menunjukkan X1, beta 2 menunjukkan X2, dan seterusnya hingga beta kelima. Untuk yang selanjutnya yaitu hasil output dan interpretasi dari fungsi produksi Frontier. Yang pertama yaitu analisis uji kode LR test. Nilai LR digunakan untuk mendeteksi apakah di lapang terdapat kasus inefisiensi atau tidak. Sehingga hipotesisnya yaitu untuk H0 tidak terdapat kasus inefisiensi di lapang, sedangkan H1 terdapat kasus inefisiensi di lapang. Maka diperoleh nilai LR yaitu 6,311. DF2 dengan derajat kesalahan 5%, maka nilai kode palmnya yaitu sebesar 5,138, sehingga nilai LR test lebih besar daripada nilai kode palm. Artinya H0 ditolak dan H1 diterima, yaitu terdapat kasus inefisiensi di lapang. Selanjutnya yaitu nilai gamma. Nilai gamma menunjukkan berapa persentase error term yang disebabkan karena inefisiensi teknis. Alpha yang digunakan yaitu 5%. Nilai T hitung diperoleh yaitu 17,19, sedangkan untuk nilai T tabel 5% sebesar 2,004045. Maka dapat disimpulkan bahwa nilai T hitung lebih besar daripada T tabel. Error term yang ada di dalam fungsi produksi Frontier tersusun oleh dua komponen yaitu risiko dan inefisiensi teknis. Error term atau kesalahan ketidakmampuan petani untuk menghasilkan produksi yang tertinggi disebabkan karena 94,93% adanya inefisiensi teknis. Angka 5,07% disebabkan karena risiko. Untuk yang selanjutnya yaitu uji pengaruh setiap variabel. Dampak atau pengaruh masing-masing variabel terhadap output dapat dilakukan dengan membandingkan T hitung dengan T tabel. Apabila T hitung lebih besar daripada T tabel, artinya signifikan. T tabel 5% yaitu sebesar 2,004045. Untuk beta 1, T hitung sebesar 4,69, artinya signifikan.
Jika X1 yaitu luas lahan dinaikkan sebesar 1%, maka output akan meningkat sebesar 0,79%. Beta 2, T hitungnya sebesar 2,78, artinya signifikan. Jika X2 yaitu benih dinaikkan sebesar 1%, maka output akan meningkat sebesar 0,27%. Untuk beta 3, T hitungnya sebesar 1,08, artinya tidak signifikan. Jika X3 yaitu tenaga kerja dinaikkan sebesar 1%, maka output akan menurun sebesar 0,16%. Untuk beta 4, T hitungnya sebesar negatif 3,95, artinya tidak signifikan. Apabila X4 yaitu pupuk dinaikkan sebesar 1%, maka output akan menurun sebesar negatif 0,177%. Sedangkan untuk beta 5, T hitungnya sebesar 0,44, artinya tidak signifikan. Apabila X5 yaitu pupuk kandang dinaikkan sebesar 1%, maka output akan menurun sebesar 0,034%. Untuk yang selanjutnya yaitu tingkat efisiensi teknis. Technical Efficiency Estimate adalah estimasi berapa tingkat efisiensi teknis yang dicapai oleh masing-masing responden atau petani. Apabila tingkat efisiensi teknis lebih dari 0,8, maka petani dapat dikatakan efisien secara teknis. Sedangkan apabila tingkat efisiensi lebih kecil dari 0,8, maka petani dikatakan tidak efisien secara teknis. Petani yang tidak efisien secara teknis yaitu petani nomor 21, 23, 27, 29, 30, 34, 39, 44, dan 54. Sedangkan petani selain itu termasuk petani yang efisien secara teknis. Rata-rata efisiensi yang dicapai oleh petani dalam penelitian yaitu 0,8515. Artinya adalah jika dilihat secara keseluruhan atau secara rata-rata, di lokasi penelitian sudah berproduksi efisien secara teknis. Cukup sekian penjelasan dari saya tentang estimasi fungsi produksi frontier. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.